Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok Kandas, Cemilan Pedas. Izinkan di sini saya memperkenalkan diri, yaitu saya Fani Sopanur Fadila, lalu ada teman saya Adelia Sapitri, lalu ada Erika Suryani, ada Sofia Nugraha, dan yang terakhir ada Takia Marel. Bab 1. Eksekutif Summary. Data perusahaan. Nama perusahaan yang kita jalanin yaitu Kandas atau Cemilan Pedas. Bidang usaha makanan, perdagangan makanan pedas. Jenis produk cemilan pedas. Alamat perusahaan Jalan R.A. Kartini, nomor kilometer 3, Desa Nyimplung, Pasir Karembi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, kode pos 41218. Nomor telepon bisa dihubungi di 0821 30964 880 ataupun bisa lewat email di kandasid@gmail.com. Yang selanjutnya informasi bisnis. Perkembangan bisnis yang semakin pesat mengakibatkan semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan besar dalam dunia usaha, baik di sektor industri maupun sektor perdagangan barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan penduduk pecinta rasa pedas. Alhasil dari makanan ringan sampai dengan makanan berat pasti memiliki cita rasa pedas yang beragam. Maka dari itu makanan dengan cita rasa pedas ini tidak akan tergerus oleh zaman. Saat ini makanan ringan dengan cita rasa pedas, gurih, dan sedikit cita rasa daun jeruk marak diperjualbelikan, serta tingkatan peminat di kalangan para remaja terus melonjak. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis cemilan dengan tema rasa pedas dari bahan pokok yang beragam jenisnya. Kandas atau cemilan pedas merupakan salah satu inovasi baru cemilan dalam kemasan kecil yang dapat dimakan di mana saja dan kapan saja. Makanan ini salah satu asupan yang digemari oleh para pecinta pedas. Dapat kita lihat bahwasannya makanan pedas adalah makanan yang digemari oleh sejuta umat, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa bahkan lansia. Ada 4 macam cemilan pedas, mulai dari basreng, kerupuk seblak, pangsit hingga keripik kaca. Cemilan ini adalah makanan homemade yang dikemas kembali dengan keuntungan yang menjanjikan. Karena keuntungan pun tidak dapat dikaitkan sedikit. Selain daripada itu, cemilan di saat pusing dan lapar, ternyata banyak orang yang menjadikan kandas sebagai pelengkap makanan, terutama ketika memakan mie, bakso, dan lain-lain. Pemasaran yang dilakukan melalui WA, Instagram, dan promosi langsung. Dan yang selanjutnya yaitu nilai dan prinsip yang kami terapkan. Nilai dan prinsip yang kami terapkan yang pertama adalah integritas. Kami percaya jika integritas dan etika individu dan organisasi sangat penting dan tidak dapat dikompromi dalam bisnis profesional kami. Yang kedua, mutu. Kami percaya bahwa memprioritaskan standar mutu yang baik, perusahaan kami akan diakui oleh masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu kerjasama. Perusahaan kami mengedepankan kerjasama dengan baik dengan para pelanggan, rekan bisnis, asosiasi, dan masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, keberanian berinovasi. Perusahaan kami akan terus melakukan inovasi secara terus-menerus. Dengan berinovasi, inilah salah satu cara kami untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha yang kami jalankan. Selanjutnya ada keunggulan Kandas. Yang pertama, harga yang sangat terjangkau dan berkualitas baik. Yang kedua, memiliki jenis cemilan pedas yang beragam. Yang ketiga, kualitas makanan yang lebih baik dari perusahaan lain. Yang keempat, memberikan layanan kepada pelanggan dengan sangat baik. Yang kelima, memiliki cita rasa pedas dan gurih yang bikin lagi. Yang keenam, produk diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat. Bab 2, aspek pemasaran. Yang pertama ada segmen pasar, yang kedua target pasar, dan yang ketiga positioning. Selanjutnya promosi yang dilakukan yaitu dari mulut ke mulut. Selanjutnya dengan media internet,
Dan yang ketiga, pengembangan produk. Pada bab 3 yang merupakan aspek manajemen sumber daya manusia ini menjelaskan tentang bentuk kepemimpinan dan juga struktur organisasi. Bentuk kepemilikan bisnis ini merupakan perusahaan bersama, yaitu suatu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh bersama. Pemimpin dalam perusahaan ini mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Berikut struktur organisasi pada perusahaan kandas ini. Yang pertama ada Sofia Nugraha sebagai penanggung jawab, lalu ada Takemara Andina sebagai administrasi, lalu ada Adelia Safitri sebagai produksi, lalu ada Fani Sofa Nurfadila sebagai keuangan, lalu ada Erika Sri Suryani sebagai pemasaran. Bab 4 ini menjelaskan tentang analisis SWOT pada perusahaan kandas. Strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah diperoleh karena menggunakan bahan lokal. Kedua, rasa pedas yang cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Yang ketiga, harganya sangat terjangkau. Yang keempat, penyajian yang mudah dan cepat. Yang kelima, produk yang bervariatif serta ditunjukkan untuk segala kalangan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, variasi yang masih sedikit. Yang kedua, persaingan dagang yang sengit. Yang ketiga, minimnya pengalaman dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Tingginya minat masyarakat Indonesia pada makanan bercita rasa pedas khususnya untuk makanan ringan. Hal ini membuat kami berpeluang dalam membuka usaha untuk membantu masyarakat yang ingin memakan makanan pedas secara instan. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing dalam menjalankan usaha. Yang kedua, kenaikan harga sembako yang tidak terduga. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama yaitu membeli bahan. Membeli bahan yang sudah ada, yaitu dari keripik kaca, kerupuk seblak, basreng, dan juga pangsit. Yang kedua, melakukan pengemasan. Keempat, produk yang ada dilakukan pengemasan. Ketiga, penempelan stiker. Barang yang sudah ada ditempeli oleh stiker untuk menambah informasi dari produk tersebut. Produk siap untuk dijual. Untuk keuangan, laporan keuangan pada tanggal 29 November 2022 mengeluarkan modal sebanyak 100.000 yang dibelanjakan stiker 1 lembar yaitu 10.000, lalu untuk kandasnya sendiri 80.000 dan kreseknya 80.000. 29 November sampai dengan 1 Desember 2022 melakukan penjualan dengan stok 28 pieces, dijadikan tester 4 pieces dan laku terjual 24 pieces sehingga mendapat uang sebesar Rp120.000. Lalu pada minggu kedua dengan hasil sebelumnya sebesar Rp120.000 dibelanjakan kembali dengan stiker 2 lembar seharga Rp20.000, stok kandas kembali Rp80.000, lalu terjual 26 pieces yang dikirimkan ke Bandung melalui jasa pengiriman mengeluarkan uang sebanyak Rp10.000 sehingga total uang Rp140.000. Untuk minggu ketiga, uang minggu sebelumnya dibelanjakan kandas 80.000 sehingga uang tersisa 60.000. Kandas yang ada terjual 26 pieces menghasilkan uang Rp130.000 sehingga uang minggu ini terkumpul sebanyak Rp190.000. Lalu pada minggu keempat atau minggu terakhir, uang Rp190.000 sebelumnya dibelanjakan kembali kandas sebesar Rp80.000, uang tersisa Rp110.000, lalu menjual kandas 26 pieces dengan penghasilan Rp140.000 sehingga uang terkumpul Rp250.000. Jadi pada penjualan kandas ini total uang Rp250.000 dikurangi modal awal Rp100.000 sehingga mempunyai keuntungan Rp150.000 modal kembali pada minggu ketiga.
Baik, berikut untuk kesimpulannya yaitu prospek penjualan cemilan pedas di Kabupaten Subang, khususnya di kawasan kampus Universitas Subang dapat dikategorikan dengan baik. Alasannya karena kemudahan pencarian bahan baku, kualitas produk yang sangat baik, dan harga produk yang sangat terjangkau. Walaupun pasar yang dimiliki minim karena adanya pesaing, namun di usaha produk kandas ini dijamin untuk harga bisa bersaing. Sarannya yaitu harapan untuk usaha produk kandas ini dapat terus berinovasi menambah berbagai varian cemilan pedas, tidak hanya menjual keripik kaca, keripik basreng, siomay mini kering, dan kerupuk seblak, tetapi dapat juga menjual berbagai macam varian cemilan pedas lainnya. Berikut kami tampilkan testimoni hasil penjualan produk kami. Sekian presentasi dari kelompok 5 Kandas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.